Oke teman-teman semuanya, jadi Rp20.000 itu bisa menjadi Rp68.482.660. Jangan remehin duit Rp20.000 karena di dunia cryptocurrency Rp20.000 itu bisa menjadi 68 juta. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini teman-teman, yakni investasi cryptocurrency untuk pemula dengan modal kecil. Simak video ini sampai dengan selesai agar teman-teman tidak lagi bertanya sesuatu yang sudah saya jelaskan di video ini. Halo Sobat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali untuk Sobat semuanya di prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, jadi saya akan sharing kembali ya pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas lagi tentang cryptocurrency ya. Karena kemarin kita sudah lama sekali nggak bahas tentang kripto dan saya mau bahas lagi tentang kripto. Bahasan kali ini adalah tentang investasi kripto, khususnya untuk jangka yang lebih panjang ya, 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Kemudian bisa dimulai dengan modal yang lebih kecil, misalkan 11.000, 15.000, 20.000, 50.000 dan seterusnya teman-teman, seperti itu ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin kemarin-kemarin itu kan masih banyak ternyata yang masih baru terjun kayak gitu ya di dunia cryptocurrency. Dan hari ini saya akan bahas lagi satu informasi atau sharing kayak gitu ya. Ya ini aplikasi Pintu teman-teman. Di aplikasi Pintu ini teman-teman itu bisa jual beli cryptocurrency ataupun bisa investasi cryptocurrency dan ada beberapa fitur yang menurut saya cukup bagus gitu ya untuk apa itu namanya, untuk menjadikan kita berpenghasilan, mempunyai passive income, income ya, bukan income, passive income ya di dunia cryptocurrency seperti itu. Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini teman-teman. Aplikasinya adalah aplikasi Pintu, jadi teman-teman bisa download melalui link yang ada di deskripsi video. Nah, aplikasinya adalah Pintu atau kita juga mau cek di Google Play Store sebentar ya. Oke, oke. Nah, di sini teman-teman, yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita ingin memilih sebuah aplikasi, pastikan bahwa aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK atau Bapeti. Kalau di dunia trading dan investasi itu biasanya lebih ke Bapeti ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman untuk aplikasinya itu sudah apa ya namanya, sudah memiliki izin ya, sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga-lembaga pemerintah yaitu Kominfo dan juga Bapeti untuk aplikasi Pintu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, buat teman-teman semua yang mau download, langsung aja download, kemudian kita langsung buka aplikasinya teman-teman untuk melakukan praktek. Jadi saya sebenarnya punya dua akun, ini akun baru ya, biar teman-teman lebih paham lagi bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama teman-teman itu harus daftar dulu pastinya ya, daftar menggunakan email, kemudian nanti lakukan verifikasi email. Setelah itu teman-teman harus melakukan verifikasi identitas. Jadi pada saat mengisi identitas teman-teman pastikan semuanya sudah benar. Pastikan semuanya sesuai dengan KTP dan nanti teman-teman itu diharuskan untuk mengupload foto KTP asli dan juga selfie menggunakan KTP. Jika sudah, maka tampilan ini akan teman-teman temui di aplikasi kalian. Jika belum, biasanya di sini tuh ada perintah verifikasikan diri Anda kayak gitu. Nah, ini tadi saya harusnya rekam tapi ya udahlah, udah nggak ada rekamannya ya teman-teman. Intinya teman-teman verifikasi aja, saya yakin teman-teman udah bisa, dan kalau nanti ada yang ditanyakan silahkan komen aja di kolom komentar, kita nanti sharing-sharing seperti itu. Nah, di aplikasi Pintu ini teman-teman itu bisa melakukan pembelian aset kripto dengan modal yang cukup kecil, yakni mulai dari Rp11.000 ya. Beli rokok 25.000 aja nggak berat ya. Saya juga gitu teman-teman ya. Aduh, kadang-kadang itu beli rokok tuh enteng ya, kalau buat nabung tuh kadang-kadang aduh berat banget. Aduh, padahal tiap bulan itu kalau di rata-rata itu lumayan gede juga gitu. Kalau ditabung udah 10 tahun ini udah jadi berapa ratus juta. Oke, jadi di sini teman-teman kalian akan menemukan yang namanya deposit ya, itu 11.000. Dan untuk teman-teman yang pemula banget, kalian bisa masuk di Pintu Akademi dulu nih, sebelah sini. Nah, di Pintu Akademi ini teman-teman akan mendapatkan penjelasan tentang belajar investasi cryptocurrency. Baru di kripto mulai di sini. Apa itu cryptocurrency, apa itu Bitcoin, apa itu Ethereum, dan yang lain-lain. Ini ada banyak sekali artikel yang bisa teman-teman
baca untuk dipelajari teman-teman ya. Kalau kalau mau bisa ya baca gitu. Karena ada rumusnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini pelajari kosakata. Nah, di sini ada kamus istilah-istilah di dalam dunia kripto juga ada di sini teman-teman. Nah, jelajahi kosakata lainnya teman-teman nanti bisa belajar lagi gitu untuk yang masih pemula. Jadi insya Allah kalau teman-teman ada niat pasti bisa kok. Nah, di sini teman-teman apa itu namanya watchlist. Kalau watchlist kita itu bisa kita ubah. Misalkan kita ingin memfavoritkan koin lain ya tinggal kita klik kayak gini, Binance misalkan. Misalkan Tether kita mau hilangin kayak gitu. Maksudnya whitelist ini buat teman-teman muda ngelihat gitu. Misalkan kalian beli koin apa nih, ya udah taruh whitelist saja di depan kan biar lebih gampang mantaunya coy. Nah di sini top mover ini adalah koin-koin yang paling gede pertumbuhannya dalam 24 jam. Ini ada beberapa koin seperti itu. Nah di bawah ini ada promo dan ada belajar dan pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh para trader ataupun investor kripto kayak gitu teman-teman ya. Oke, kemudian masuk di menu jelajah, kita akan bahas tuntas pokoknya. Berita, belajar, video. Nah, ini masih ada hubungannya dengan materi pertama tadi, yakni untuk teman-teman yang pemula yang masih pengen belajar, kemudian untuk mendapatkan informasi-informasi ya di sini teman-teman ya. Kemudian di menu market, teman-teman dapat menemukan yang namanya aset-aset kripto yang sudah di listing di aplikasi Pintu ini. Lumayan banyak dan kalau saya lihat-lihat ini lumayan koin-koin yang lumayan aman ya. Dalam aman itu market capnya udah lumayan gede, jadi market capnya udah lumayan gede dan nggak bakal hancur-hancur banget kalau turun dan ada potensi untuk masih naik lagi kayak gitu teman-teman. Ini kan kripto kan lagi rendah ya, meskipun nggak rendah-rendah banget tapi rendah ya. Ini justru menurut saya peluang bagus ini saya juga nanti mau mulai nabung di Pintu ini ya teman-teman buat tahun depannya lagi. Masuk ke menu wallet teman-teman. Di menu wallet ini nanti ada saldo kita dan perkembangan saldo kita nanti ada di sini. Kemudian masuk di menu akun. Nah, di menu akun ini adalah akun teman-teman ya. Di sini sudah terverifikasi untuk salah satu akun saya karena saya punya dua akun. Satunya pakai nama orang lain. Nah, di sini teman-teman kalian setting rekening bank dulu. Setting rekening bank ini untuk melakukan penarikan ya. Dan rekening bank ini harus sama dengan nama akun kalian. Kalau nama akun kalian berbeda, nanti nggak akan diterima. Penarikan pasti akan gagal, teman-teman ya. Oke, jadi untuk penarikan itu harus ke rekening bank. Meskipun kalau untuk deposit kadang bisa menggunakan e-wallet dan lain-lain. Oke teman-teman, saya sekarang akan praktek ya untuk jual belinya dan juga nabung rutinnya. Kita nanti buat pengingat. Oke, kita klik deposit sekarang. Oke, kita bahas nabung rutin aja dulu deh ya. Nabung rutin. Jadi teman-teman, ini itu adalah perhitungan yang real ya, yang real dari sejarah di mana perkembangan kripto, koin-koin kripto yang ada di sini. Seandainya saja ya, misalkan ya, kita itu di Decentraland atau mana ya, ketika setiap minggunya itu kita menabung Rp20.000 saja teman-teman ya, seperti yang saya aduh ini 20.000 kok nolnya banyak banget. Nah, Rp20.000 setiap minggu dari tahun 2020 teman-teman ya. Kita itu bisa mendapatkan 68 juta sekarang di tahun 2021 ini, Februari 2022, sorry. Aduh. Nah, ini tanpa kita sadari harusnya kita mempunyai motivasi dong dan untuk menyisihkan uang kita gitu. Tapi ya kita harus memilih koin yang sekiranya dalam 1 atau 2 tahun ke depan itu jadi bagus. Ini resikonya lebih rendah daripada teman-teman trading. Ya, sekarang beli, besok naik dikit, jual lagi, besoknya turun kayak gitu. Jadi nabung rutin itu kita justru akan menemukan titik-titik yang lebih rendah kalau lagi turun. Kalau lagi naik ya kita untung gitu. Misalkan minggu ini kita beli 20.000, minggu depan turun kita beli lagi 20.000, kadang turun 20.000 lagi. Nanti kita dari titik rendah itu kan akan mulai sedikit-sedikit tambah lagi kayak itu. Nah, selama Februari 2020 sampai dengan 2022 modal totalnya itu adalah 2.100.000 ya. Bukan tanpa sadar sih, tapi di sini kebetulan koin Decentraland mana itu naik 3.000% dalam waktu 2 tahun.
2 tahun teman-teman. Rata-rata kalau 2 tahun itu potensinya lebih tinggi. Ya, di sini misalkan Ethereum juga kalau 2 tahun kita lihat berapa. 2 tahun dari sini ya teman-teman. Nah, dari 20.000 jadi 12 juta. Ya nabung rutin ya kita harus sabar dan harus rutin gitu. Nah, nanti bisa kita buat pengingat nabung rutin seperti ini ya. Oke, teman-teman, itu ya. Sekarang kita akan praktek melakukan deposit. Kita coba beli dan jual di aplikasi ini apakah lancar atau tidak. Kalau deposit teman-teman itu bisa menggunakan GoPay, OVO, Dana, ShopeePay ya. Tapi kalau teman-teman melakukan penarikan di sini ya udah ada penjelasannya ya. Itu harus menggunakan rekening ya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita transfer antar bank karena saya mau pakai BRI teman-teman. Aduh, teman-teman nanti ketika sudah sudah mendaftar di pintu, sudah terverifikasi, kalian itu akan mendapatkan rekening seperti ini ya. Nah, langkahnya tadi biar nggak salah paham, deposit atau bisa juga dari sini nih ya. Dari sini dari wallet, teman-teman masuk ke menu rupiah ya. Nah, kemudian teman-teman deposit dari sini juga bisa sama aja. Sini. Nanti juga saya akan beli sampai dengan melarikan nanti biar untung dulu tapi paling saya skip berapa hari gitu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita copy. Oke, saya akan transfer dulu sebentar ya menggunakan BRI. Ini BNI 009. Oke. Oke teman-teman, di sini sebagai contoh ya teman-teman, ini berhasil transfer Rp500.000 ke aplikasi Pintu. Nah di sini teman-teman kita screenshot ya, buat jaga-jaga, buat bukti penarik, bukti transfer, bukti deposit dan lain-lain. Jangan lupa screenshot. Kalau teman-teman yang transfer melalui ATM itu jangan lupa difoto seperti itu. Nah kita lihat apakah langsung masuk atau tidak ya di aplikasi Pintu ini. Oke kita kembali, halo. Oke kita reload. Tadi 500 ya teman-teman. Nah ini sudah masuk 500.000. Jadi caranya cuma seperti itu. Teman-teman masuk ke menu wallet rupiah, kemudian masuk ke menu deposit. Kalau teman-teman nanti mau melakukan penarikan juga sama, masuk ke menu sini lalu masuk ke menu tarik. Seperti itu ya. Nah sekarang kita sudah punya modal yang namanya 500.000. Kita reload. Nah, dari 500.000 ini kita bisa belikan aset, teman-teman ya. Kita bisa belikan aset. Kita ke menu market. Nah, cara belinya kita kan udah punya saldo. Kita ke menu market, teman-teman, dan kita akan beli salah satu koin yang ada di sini. Saya pilih koin yang murah, The Grab GRT itu lagi rendah-rendahnya sih. Saya seneng banget ketika melihat koin yang lagi rendah-rendahnya. Dan GRT itu cukup bagus untuk fundamentalnya. Kita beli aja. Kita beli ya teman-teman, dan harganya itu adalah Rp6.961. Saya mau beli 200.000. Kita klik berikutnya. Nah, kemudian di sini teman-teman kita klik beli sekarang. Oke, kamu telah berhasil membeli GRT senilai 200.000. Oke. Nah, kita masuk ke beranda lagi, teman-teman. Kemudian di sini agar kita bisa menabung rutin, kita masuk ke menu nabung rutin. Saya mau nabung rutin untuk aset apa ya? Duh, saya itu sebenarnya belum analisa ya. Saya mau nabung rutin buat bentar, Polygon ya. Kalau Polygon itu kemarin sebenarnya cukup bagus juga fundamentalnya. Kita setel pengingat 20.000 aja teman-teman per minggu ya. Kalau dari tahun 2020 sekarang itu udah 100. Wah, kita buat pengingat dah per minggu Polygon Matic buat pengingat. Izinkan menambah kalender. Nah, di sini Polygon bisa beli 20.000 nggak sih? Bisa kan? Polygon tuh apa? Oke, kita udah setting pengingat ya teman-teman. Nah, kita sekarang mulai beli Polygonnya. Oke, aduh, nanggung banget cuy. Harganya
29.000, 20 tahun gitu tadi 30.000 sekalian ya. Oke, berikutnya. Oke, kamu telah berhasil membeli Matic ya 0,6. Oke, di sini teman-teman kita sudah melakukan pembelian aset-aset. Salah satu contoh asetnya tadi saya beli 2 aset ya, itu contoh cara beli ya teman-teman. Nanti kita akan skip dulu, nanti saya akan praktekkan contoh cara jualnya. Oke, jadi kita kan tadi udah praktek cara belinya ya teman-teman. Kemudian untuk mengecek daftar aset yang sudah kalian beli itu masuk ke menu wallet. Kemudian kalau di sini lihat semua aset, biasanya kan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini kan ribet banget. Jadi kalian klik aja sembunyikan saldo 0 ya. Sembunyikan saldo 0 di sini. Aduh. Nah, di sini teman-teman ada aset yang sudah tadi saya beli ya. Niatnya nabung rutin untuk Polygon, kemudian ini untuk praktek beli aja teman-teman. Nah, untuk nabung rutin kita itu akan mendapatkan pengingat karena tadi saya sudah setting mingguan ya. Setelah 1 minggu dari sekarang itu akan mendapatkan pengingat berupa harus nabung Polygon 20.000. Jadi kita diingatkan terus seperti itu teman-teman. Dan di sini untuk kita akan cara jualnya teman-teman ya. Salah satu contoh kayak gini. Kita masuk ke The Grab. Karena kelamaan ya kalau saya pikir-pikir nunggu untung ini langsung saya lanjutin aja. Karena buat simpanan lama aja sayang kalau dijual sekarang itu maksudnya. Masuk dibeli atau jual teman-teman ya. Kemudian kalian klik menu jual di sini. Nah, kemudian teman-teman mau jual berapa GRT-nya? 1 ya kan? Atau tadi beli berapa GRT sih? Seperti itu ya. Kalian mau beli GRT 1 atau 50%, bisa klik 50% atau jual semuanya. Nah, jual semuanya berarti 28 GRT kayak gitu ya. Nah, kalau di sini ya dijual dalam bentuk rupiah juga bisa kalian ubah kayak gini. Ya, kita hapus dulu nih. Misalkan kalian mau jual 20.000 ya. Kayak gini juga bisa. Dan kalian klik berikutnya. Nah, nanti kemudian teman-teman jual sekarang. Seperti itu ya. Ini saya kalau dijual biarin meskipun raja-raja, biarin dia bertumbuh seenaknya ya. Kita biarin aja teman-teman. Saya sekarang akan praktek melakukan penarikan. Ketika kalian jual, itu otomatis akan balik ke saldo rupiah kalian. Nah, di sini saldo rupiah kan masih ada nih. Saya tadi lupa, kenapa nggak saya praktekin sekalian gitu. Nah, di sini untuk saldo rupiahnya kan ada 280.000. Kita coba tarik teman-teman, ya. Dan pastikan sekali lagi rekening bank kalian sudah kalian tambahkan seperti yang saya bilang di awal tadi, tambahkan dari pengaturan ya. Dan pastikan rekening bank kalian sudah terverifikasi dari aplikasi, biasanya cukup cepat. Nah, sekarang kita praktek untuk penarikan 200.000 deh. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, kemudian kita lanjutkan. Ini, klik lanjutkan. Nah, bank approved, tutup. Konfirmasi penarikan tidak termuat. Oke, tunggu. Teman, jadi di sini saya menemui sebuah kendala ya. Jadi ternyata di sini saya menemui sebuah kendala di mana penarikan itu tidak termuat dan nggak bisa ditarik. Nah, ini saya tanya, katanya suruh for close dulu, stop aplikasi, terus saya buka lagi. Oke, saya coba sekarang saya tarik lagi teman-teman. Oke, kita coba tarik lagi, BTW ini, belum ya. Baru tarik teman-teman ya. Setelah BTW ini CS-nya lumayan cepat juga untuk apa itu namanya balesnya, dia gercep gitu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang udah bisa teman-teman. Jadi kena biaya 4.500 dalam sekali penarikan. Tadi itu kan nggak bisa. Nah, sekarang udah bisa. Kita coba klik tarik sekarang. Oke. Proses dalam 24 jam. Kita coba lihat rincian transaksi. My Pay Later. Oke, kita cek teman-teman. Di sini statusnya adalah dalam antrian ya. Biasanya nanti sukses berapa lama kita lihat. Di sini jam 5 sore hari Kamis tanggal 10. Untuk penarikan BNI itu bisa sampai jam 23 ya, jam 11 malam. Jadi setelah 11 malam nanti nggak bisa, harus antri besoknya lagi kayak gitu teman-teman.
Nanti kita skip dulu mungkin sampai dengan masuk berapa jam. Ini sekalian info buat teman-teman gitu. Oke teman-teman, ternyata nggak nunggu lama. Ini ada pesan dari pintu ya, penarikan berhasil masuk karena kepotong 4.500 tadi ya, jadi tinggal 195.000. Ternyata cukup cepat juga. Ini saya cek juga, kita cek di sini penarikan tadi kan dalam antrian ini ya. Oke, kita cek, nah ditarik, nah udah berubah ya statusnya. Jadi nggak terlalu lama untuk penarikannya juga, hanya butuh beberapa menit ternyata. Kirain saya agak lama gitu, mau saya skip, ternyata nggak terlalu lama. Oke, seperti itu ya teman-teman. Saya simpulkan aja dari ngomong panjang lebar ini. Saya harap teman-teman nggak jadi bingung juga, karena sebenarnya cukup simpel sih. Untuk kalian mau beli-beli aset-aset kripto kayak gini, teman-teman intinya download aja aplikasi Pintu kalau mau make gitu kan. Kemudian daftar, verifikasi akun, deposit, pilih asetnya, beli, tunggu ya kan. Tunggu sampai dengan kalian dapat untung baru kalian jual. Santai aja, pakai duit yang santai, jangan pakai duit yang kepake. Seperti itu. Nah, ini baru dapat untung Rp340 teman-teman. Ya, dari ini nih. Baru mulai kan kita. Oke, seperti itu. Selama kalian rugi, kalian ketika harga turun itu jangan dijual dulu lah, santai aja gitu. Kalau kalian jual terus tahun depan tahu-tahu naik itu kan rugi. Jadi makanya untuk memakai uang yang santuy, uang yang dingin itu sangat penting untuk teman-teman semuanya. Jangan pakai uang yang panas, jangan pakai uang jajan, jangan pakai uang pinjaman apalagi. Seperti itu ya teman-teman, informasi dari saya mengenai apa itu namanya investasi cryptocurrency untuk pemula dengan modal kecil. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan tanya di deskripsi aja, di deskripsi, di komentar aja ya teman-teman. Nanti kita sharing-sharing bareng aja untuk belajar bareng di prayoga.id. Yang terakhir jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang pengen tahu informasi-informasi mengenai cara menghasilkan uang secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.